Perkenalkan, nama saya Alana Zahra dengan NIM 2311034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi penggajian atau payroll di website Odoo. Untuk langkah yang pertama, kita langsung saja masuk ke websitenya. Nah, karena website ini berbayar, maka kita harus mengklik Try It Free untuk menggunakan yang gratis. Atau mencoba yang gratis itu untuk bisa untuk beberapa waktu. Nah, maka selanjutnya kita bisa klik sign in untuk mengakses aplikasi Odoo ini. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik dan have an account. Nah, di sini kita masukkan email, nama, dan juga password. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka saya akan langsung saja menggunakan akun yang sudah saya daftarkan. Setelah login, langkah selanjutnya adalah membuat atau menghubungkan database. Jika kita belum mempunyai database, maka di sini kita bisa membuat database yang baru dengan cara mengklik create untuk membuat database yang baru. Karena di sini saya sudah mempunyai database, maka saya akan langsung menghubungkan ke database yang sudah saya punya. Kita tinggal klik connect saja, maka akan langsung sudah terhubung dengan database yang saya punya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dashboard ini. Nah, discuss ini adalah untuk ruang forum diskusi antara karyawan dan juga perusahaan. Nah, terus di sini ada kalender, yaitu untuk pembuatan jadwal meeting, jadwal libur atau lainnya juga. Nah, terus di sini ada time off, yaitu untuk mengatur waktu-waktu karyawan. Karena di sini kita akan melakukan penggajian, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mendownload dulu modulnya, yaitu modul penggajian dengan cara klik apps, lalu ketik payroll di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena saya sudah menginstal, maka saya tinggal menggunakan saja. Dan jika belum diinstal, kalian harus menginstal terlebih dahulu. Nah, ini tuh sesuai kebutuhan saja, karena saya di sini akan membuat aplikasi penggajian, maka yang saya install adalah payroll ini. Maka selanjutnya kita kembali lagi ke dashboardnya. Nah, untuk melakukan penggajian, maka di sini kita harus mempunyai kontrak terlebih dahulu, kontrak antar perusahaan dan juga karyawan. Setelah itu, kita tambahkan data karyawan untuk membuat kontrak-kontraknya. Kita klik employee, maka di sini ada karyawan-karyawan yang telah saya inputkan. Nah, untuk menambahkan atau menginputkan karyawan baru, kalian bisa klik new dan mengisi data-data karyawan yang akan diinputkan. Misalnya, job title-nya sebagai staff, nah, setelah semua datanya diisi, maka kita langsung saja save. Nah, otomatis akan tersimpan di data karyawan. Ini Alfred. Setelah itu, untuk melakukan penggajian, kita harus membuat kontrak antara karyawan dengan perusahaan. Maka dari itu langkah selanjutnya adalah
pembuat kontrak dengan klik Employees, Kontrak. Nah, di sini sudah ada beberapa kontrak yang dibuat, ada yang sudah berjalan dan ada yang baru dan belum berjalan kontraknya. Nah, untuk menambahkan kontrak yang baru, kita tinggal klik New. Nah, kita isi ini kontrak referensinya, yaitu berisi tentang kontrak apa. Nah, yaitu kontrak. Nah, di sini kita bisa memilih, yaitu membuat kontrak dengan karyawan yang mana atau karyawan siapa. Nah, karena yang tadi diinfokan ini adalah Alvan. Setelah semua data ini diisi, maka kita langsung saja save. Maka akan otomatis tersimpan di kontrak yang baru dibuat. Nah, di sini kita klik di status untuk menjalankan kontrak tersebut. Dari new kita klik ke running. Jika tidak dijalankan, maka payslips-nya itu tidak akan bisa diproses, atau penggajiannya itu tidak akan bisa diproses. Setelah ini kita kembali lagi ke dashboard untuk mengakses modul payroll yang tadi. Kita klik. Nah, di dalam modul payroll ini kita dapat memproses dan mencetak slip gaji karyawan. Nah, di sini ada kontrak yang sama dengan kontrak yang ada di employee. Karena employee dan payroll ini saling terhubung karena informasi karyawan dan gaji karyawan itu saling berkaitan. Setelah data karyawan dan kontraknya selesai diinputkan, maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke proses penggajian di modul payroll ini dengan cara klik tab payslips. Nah, di sini sudah ada dua kontrak yang sudah melakukan proses penggajian. Nah, di sini kita klik new untuk memproses penggajian yang baru. Nah, di sini kita pilih lagi karyawan siapa yang mau kita proses penggajiannya. Kayak yang baru di adalah Alvan, kontrak staff. Nah, kita bisa isi data yang belum diisi. Setelah semua data diisi, maka kita bisa print untuk ke proses penggajian. Kita klik print. Maka akan otomatis terunduh dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini tuh bisa langsung dikasihkan ke karyawan dalam bentuk PDF seperti ini ataupun langsung untuk proses penggajian karyawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.